Kristus yang setia. Selamat sore Kak Yosi. Selamat sore Kak Tasya. Gimana kabarnya? Puji Tuhan luar biasa. Gimana Kak Tasya? Sama dong, puji Tuhan luar biasa. Kak Yosi boleh dong sharing dikit aja tentang kesan Kak Yosi sepanjang tahun 2023 ini. Sepanjang 2023 ini kan aku banyak di luar kota nih. Aku kan lagi studi di Jogja. Tapi ya syukur puji Tuhan walaupun jauh dari keluarga dan teman-teman, tapi aku tetap bisa menemukan komunitas orang Kristen di sana, dan aku juga merasa bahwa aku merasakan pertumbuhan iman selama di sana begitu. Wah, Gimana keren dengan Kak Tasya? banget. Aku sepanjang tahun 2023 ini benar-benar sibuk dengan pekerjaan, tapi puji Tuhan aku senantiasa diberi kesehatan. Wah, syukur puji Tuhan. Iya. Nah, untuk membuka ibadah tutup tahun pada sore hari ini, aku pengen nih ngajak teman-teman sahabat Kristus yang setia, juga Kak Yosi, untuk menyanyikan lagu dari NKB 34, bait yang pertama hingga yang ketiga, Setiamu Tuhanku Tiada Bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Musim yang panas, penghujan tuaian, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji, bersaksi akan setiamu yang tak berselang. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Damai-Mu Kau beri, dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap.
Sahabat Kristus yang setia, mari kita berdoa. Selamat sore ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas berkat penyertaan-Mu kepada kami semua sepanjang tahun 2023 ini. Tuhan, pada sore hari ini kami mau sama-sama merayakan tutup tahun ini dengan ibadah. Tuhan kiranya yang mau sertai kami semua dalam ibadah ini, agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar, dan juga biarlah kami bisa memahami ya Tuhan dan merenungkan apa saja kebaikan-Mu yang sudah Engkau berikan pada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sang waktu akan terus berjalan. Kami tak kuasa untuk menghentikan, apalagi untuk mengulang. Hari berganti hari, musim datang silih berganti, dan tahun-tahun pun berlalu dengan cepat. Ada banyak pengalaman hidup kami jumpai ya Tuhan. Pengalaman suka, bahkan duka, dan yang tak jarang dapat membuat kita berputus asa. Tapi kasih Tuhan sungguh nyata. Meskipun kami jatuh, namun tak sampai kami tergeletak. Tangan kasih-Mu segera menolong dan menopang hidup kami, membimbing kami untuk terus melanjutkan perjalanan. Sungguh, Kau Allah kami yang hidup, Allah yang membersamai kami dalam perjalanan kehidupan ini. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi Engkau kuasaku. Mari saudaraku sekalian, di penghujung tahun ini dan untuk menyiapkan diri menyambut yang baru dari Tuhan, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita sebelumnya satu hati di dalam doa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan kami berbahagia. Kemuliaan, kebesaran, kehadiran, kemahatauan, cinta dan kasih dari-Mu yang tak pernah berhenti itu. Kami boleh sadari, bahkan ketika kami sedang terjatuh, kami sedang lupa, kami sedang abai pun, maka pancaran kasih-Mu tak pernah berhenti untuk kami. Kini kami butuh tuntunan kuasa firman-Mu untuk terus mengingatkan kami, menyegarkan kami, mengarahkan kehidupan kami. Terutama kami membutuhkan hikmat-Mu. Maka ya Tuhan kami Yesus Kristus melalui firman-Mu dalam renungan sebentar ini,
akan melampaui segala kelemahan kami, dan kuasa Roh Kudus yang merebut, memimpin, menguasai kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita siapkan Alkitab kita. Pada hari ini kita akan membaca bersama-sama dari Yohanes 8 ayat 12 sampai yang ke-19. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikianlah firman Tuhan. Dan berbahagialah setiap orang yang terus menggenggam firman Tuhan dan berjuang terus, berupaya terus untuk mewujudkan di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita semua ingin memperindah kehidupan ini dan ingin membuat kehidupan lebih mantap, apalagi melangkah ke masa depan. Nah, maka salah satunya adalah hidup di dalam hikmat Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar dan kadang-kadang kita membayangkan atau kita mengingat bahwa ada kisah-kisah, ya, entah itu orang yang kita kenal atau bahkan film yang kita tonton, bahwa ada orang-orang yang untuk mendapatkan wisdom, untuk mendapatkan hikmat begitu ya, maka dia betul-betul pergi ke satu tempat yang indah atau tempat permenungan, atau dia harus menyendiri, dia harus menghususkan waktunya dan seterusnya, kemudian meninggalkan keramaian dan seterusnya, kemudian dia berdoa dan dia ingin mendapatkan hikmat itu. Nah, hari ini saya justru ingin menunjukkan kepada saudara bahwa sebenarnya hikmat itu tidak terlalu sulit untuk didapatkan. Karena hikmat itu sebetulnya sudah dianugerahkan kepada Anda dan saya. Sejak kapan? Sejak Yesus ada dalam hidup Anda dan saya. Kapankah hikmat itu terjadi? Tentu hikmat itu terjadi ketika bukan Anda dan saya yang terus berkuasa atas pikiran, perasaan, dan semua yang kita olah di dalam diri kita, tetapi kita semakin merasakan, kita semakin mengetahui bahwa Yesuslah yang menguasai
apa yang ada di dalam diri kita itu. Nah, saudaraku, teks dari Yohanes 8 ini sedikit banyak memunculkan salah satu tanda ketika orang seperti kita agaknya sedang tidak berhikmat atau jauh dari hikmat. Kapan itu terjadi? Ketika kita terlalu cepat menyimpulkan sesuatu dan kita jatuh pada penghakiman, penilaian. Bagaimana interaksi mereka yang ahli di dalam memahami Taurat Tuhan dan kemudian bertemu dengan sosok Yesus. Apapun lah, ya. Anggap misalnya Yesus itu memang mungkin bagi mereka belum tentu benar, andai kata, gitu ya, karena mereka belum tahu. Tapi yang menarik adalah teks itu menunjukkan bahwa mereka cepat sekali mengatakan bahwa apa yang kamu katakan tidak benar. Saudaraku, mari kita tengok diri kita. Jangan-jangan kita dalam sehari-hari pun kita ini sering kali terlalu cepat untuk membuat kesimpulan-kesimpulan di dalam kehidupan ini. Dan agaknya kita meninggalkan Tuhan dan hikmat itu. Mengapa? Kita dikendalikan oleh kebutuhan, kita dikendalikan oleh pikiran akan tekanan, kita dikendalikan oleh rasa kita ingin keluar atau solusi, atau ingin memecahkan sesuatu, atau dikendalikan oleh kesukaan, kesenangan, hobi, apapun, atau orang yang paling berpengaruh di dalam hidup kita. Jadi apapun bisa tiba-tiba membawa kita, dan kita terjebak oleh pikiran kita, dan akhirnya kita menyimpulkan sesuatu dengan cepat. Lalu pada satu ketika kita menyesal dan kita baru sadar bahwa apa yang kita putuskan itu semua ternyata kita telah melakukan kesalahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka saya ingin kita lebih sederhana hari ini. Bagaimana sih agar hikmat Tuhan itu benar-benar kita tangkap? Maka yang pertama adalah, maukah kita dengan jujur memisah-misahkan dulu faktor-faktor mana yang memang sebetulnya muncul dari diri kita. Entah itu tadi dikendalikan oleh keinginan atau tekanan apapun yang sudah saya sebutkan tadi, dan itu sebetulnya adalah dari sisi kita, bukan dari sisi Tuhan. Lalu kemudian kita mulai mencari, mendengar dengan iman kita, dengan telinga hati kita, dan kita bisa membedakan antara keduanya. Karena seringkali kita memaksakan bahwa oh ini kehendak Tuhan, gitu ya. Jadi pertama-tama kita mengetahui bahwa itu adalah, kita jujur, itu dari saya, itu dari diri saya. Lalu yang kedua, kita mendapat kejelasan dari Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang jelas. Roh Kudus menuntun kita untuk mendapatkan hikmat itu melalui berbagai cara. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menyatakan dan menjelaskan firman-Nya, kehendak-Nya kepada kita. Dan di bagian ini kita mampu mengenali, oh ini dari Tuhan. Itulah faktor pertama dan kedua. Dan yang ketiga, apakah ada dengan saya dengan serius dan tekun setiap saat kita terus berbincang dengan Tuhan, berdoa bahwa memang kita meminta Tuhan, apakah kehendak-Mu? Setelah kita berpikir, setelah kita merasakan, setelah kita mengolah semuanya di dalamnya, dan kita memastikan apakah kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Saya percaya
bahwa kita akan membuka lembaran baru setiap kali kehendak Tuhan masuk dan kita laksanakan. Dan saudaraku, salah satu ciri dari kehendak Tuhan adalah kita merasakan ada yang baru. Ada yang baru. Ada yang baru. Ada yang segar. Ada yang memberikan kekuatan. Ada support di sana. Dan ada pencerahan-pencerahan. Maka hidup Anda akan selalu menyala. Kiranya Tuhan menyertai Anda, membuat Anda semakin menjadi pelayannya yang setia di dalam pembaharuan hidup. Menyambut tahun yang baru. Selamat berjalan di dalam kehendak-Nya melalui hikmat Tuhan. Amin. Cari wajah-Mu, kuasa Roh Kudus, penuhiku dengan anugerah-Mu. Hanya dalam Yesus beroleh harapan. Kehadiran-Mu memenuhi hidupku. Take me deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me
in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just wanna love you more and more. How I long to be deeper in love. How I long to be deeper in Take me deeper, deeper in love with you. Nah, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat indah dari Pendeta Martin, dan saat ini aku pengen banget deh mendengarkan sharing pengalaman berkesan bersama Tuhan dari Kak Yosi. Boleh nih sharing dikit? Boleh. Nah, kebetulan di tahun 2023 ini kan aku nih sebagai mahasiswa semester akhir itu mulai melakukan penelitian yang kebanyakan memang aku lakukan di dalam lab. Nah, Kak Tasya tahu sendiri nih, kalau di dalam lab itu kan banyak sekali hal-hal nggak terduga yang bisa terjadi gitu. Karena lab tuh menyangkut banyak orang, menyangkut banyak hal, menyangkut banyak barang juga gitu. Apalagi aku juga pakai tikus ketika penelitian. Jadi ini benar-benar kayak kumpulan hal yang nggak bisa diprediksi semua. Rasanya aku merasa nggak mampu untuk melakukan semuanya sendiri. Jadi setiap pagi aku mau datang ke lab, aku selalu berdoa, Tuhan tolong supaya nge-lab hari ini lancar. Ketika aku di lab, sebelum aku melakukan eksperimen, aku juga berdoa, Tuhan tolong aku selama melakukan ini supaya hasilnya baik. Besoknya seperti itu, besoknya seperti itu selama kurang lebih 3 bulan aku melakukan penelitian. Dan puji Tuhan, doa yang terus menerus itu membuahkan hasil yang baik. Ya puji Tuhan, hasil yang aku dapatkan baik, walaupun memang nggak semuanya baik, ada beberapa memang hal-hal kecil tentu saja, tetapi overall memang aku benar-benar puas dan aku merasa ini nggak mungkin kalau nggak ada Tuhan. Jadi aku sangat bersyukur karena selama aku melakukan percobaan di lab itu, aku nggak pernah lepas dari penyertaan Tuhan. Cuman kalau dipikir-pikir refleksinya ya, aku cuman inget Tuhan waktu itu saja gitu. Kalau hari-hari biasa tuh udah nggak nge-lab ya, kadang juga lupa berdoa gitu. Oke. Gitu Kak, aduh jangan dicontoh ya sahabat, nggak baik nih. Gimana kalau dari Kak Tasya, pengalaman berkesan selama 2023 nih? Kakak nih kan pekerja kantoran nih ya, budak korporat tuh istilahnya. Gimana tuh Kak ceritanya? Iya, kalau dari teman-teman atau sahabat biasanya menyebut saya karyawan kantoran tuh sebagai budak korporat. Nah, itu banyak banget tuh pekerjaan, deadline yang harus dikerjakan, harus dikejar. Nah, dengan berbagai kesibukan pekerjaan, tapi saya benar-benar amazed sama Tuhan yang sangat menyertai saya sepanjang tahun 2023 ini. Di samping banyaknya deadline, cuaca yang tidak menentu, karena akhir-akhir ini kita semua setuju ya kalau kita merasa sangat panas banget dengan cuaca seperti ini, kadang dingin, kadang panas. Tapi Tuhan tetap menyertai saya sepanjang tahun 2023 ini dengan diberi kesehatan yang melimpah dan juga berkat-berkat yang luar biasa lewat pekerjaan-pekerjaan yang tengah saya kerjakan ini, begitu. Dan ya mungkin hampir sama ya kayak Kak Yosi ya. Jadi walaupun sangat sibuk banget, kadang-kadang itu membuat saya tiba-tiba terbesit bahwa kayaknya saya ini agak jauh ya dari Tuhan gitu, terlalu dekat dengan hal-hal duniawi, dengan kerjaan, dengan deadline, jadi lupa sama Tuhan nih, minta penyertaan Tuhan begitu. Tapi ya bersyukur saat ini di ibadah tutup tahun ini saya bisa berdiri di sini dengan tubuh yang sehat, dengan ya pikiran yang lebih jernih, bisa sama-sama Kak Yos ini untuk memimpin ibadah tutup tahun pada saat ini. Wah, keren sekali Kak Tasya. Jadi rupanya masing-masing dari kita ada cerita berkesan nih selama tahun ini. Tapi ya memang walaupun cerita berkesan, tapi ada juga
hal yang miss gitu, yang sepertinya perlu kita refleksikan di akhir tahun ini. Iya. Nah, sahabat sekalian, saya mau mengajak sahabat sekalian untuk merenungkan tentang kebaikan Tuhan dan juga refleksi dari apa yang mungkin kita miss. Mungkin kita lupa akan Tuhan, mungkin kita melakukan hal-hal yang mendukakan hati sesama, hati Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan dari KJ 460, Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Nah, Kak Tasya, kita kan sekarang ada di penghujung tahun 2023 nih. Kira-kira kalau dari Kak Tasya, ada nggak nih komitmen atau resolusi yang ingin diambil untuk menyongsong tahun baru yang akan datang? Bisa diceritain nih, Kak? Boleh, tentu saja ada komitmen yang ingin diwujudkan di tahun 2024. Ya semoga terwujud ya. Seperti yang tadi aku sebutin, kalau dengan kesibukan-kesibukan itu emang bikin aku merasa sedikit jauh dari Tuhan. Dan komitmenku salah satunya adalah ingin semakin dekat dengan Tuhan lewat pelayanan, rajin baca Alkitab, rajin baca renungan, dan ya lewat pelayanan lainnya di gereja. Jadi aku merasa semakin dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, ya karena kesibukan-kesibukan tadi juga menyebabkan pola hidupku agak sedikit nggak teratur. Jadi komitmenku adalah ingin mempunyai pola hidup yang lebih sehat lewat pola tidur, pola makan. Jadi ya di tahun 2024 nanti aku bisa punya tubuh yang sehat, lebih semangat, lebih kuat dalam melayani Tuhan. Gimana dengan Kak Yosi? Wah, kalau saya seperti tadi kan saya cerita tentang kesibukan di lab nih. Wah, saya dekat sekali sama Tuhan nih ketika saya lagi sibuk-sibuknya. Tetapi ketika saya nggak sibuk, di situ saya malah jauh dari Tuhan. Jadi saya tuh nggak ada bedanya sama teman-teman lama yang sudah lama sekali nggak hubungin kita,
tiba-tiba muncul di WA menanyakan kabar, tapi ujung-ujungnya agar silaturahmi tidak terputus, apa Kak? Pinjam dulu 100. Nah, jadi apa bedanya tuh saya sama Wah, orang-orang seperti iya, itu? betul banget. Nah, makanya di tahun yang baru ini aku mau komitmen supaya aku lebih bisa disiplin rohani. Aku ingin lebih banyak baca Alkitab, kemudian menyisihkan waktu teduh untuk ngobrol sama Tuhan, untuk berdoa, merenung gitu. Dan yang kalau bisa memang saya berharap di tahun yang baru saya akan menjadi makin serupa dengan Kristus. Wah, keren banget Kak Yosi. Semoga kita bisa sama-sama ya mewujudkan komitmen kita nanti. Amin. Ya, saya ingin mengajak teman-teman, sahabat-sahabat sekalian untuk kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan kira-kira komitmen apa yang ingin kita ambil di tahun 2024 nanti. Mari kita kini berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena melalui perenungan itu Kau mengingatkan kami, menyegarkan kami, membuat kami bersemangat untuk menyambut tahun yang baru 2024. Dan kami berharap bahwa hikmat itu benar-benar ada bagi kami. Karena hikmat yang membuat kami terus berusaha mengetahui kehendak-Mu. Dan itulah yang kami rindukan ya Tuhan. Dan kami juga percaya melalui itu semua, maka hidup kami makin serupa dengan-Mu. Kami memang tidak sempurna dan kami tidak layak, tetapi sempurnakanlah hati kami, murnikan, agar hati kami itu terus tertuju kepada rencana-Mu ya Tuhan. Dan kami sebagai gereja GKI Tumapel, satukan kami erat di dalam tubuh-Mu ya Kristus. Dan jadikan kami sebagai persekutuan yang benar-benar saling membangun, saling menguatkan, saling mengarahkan. Ada sukacita kedamaian yang lebih dihidupkan di tengahnya. Memancarkan kuasa kasih-Mu. Dan bukan hanya terpancar di dalam, tetapi juga keluar. Sehingga gereja juga menjalankan panggilannya untuk berkarya di tengah masyarakat. Untuk gereja lain. Untuk instansi-instansi yang terkait dengan pelayanan-pelayanan gereja. Tuhan, melalui iman percaya dan kasih-Mu, gereja akan terkonek, terhubung dengan semua hal yang baik, hal yang bijak, mengerjakan kesejahteraan bersama, dan menyelamatkan kehidupan. Untuknya maka kami berdoa untuk setiap jemaat satu persatu dalam hidup mereka, agar mereka juga terus bergumul menghidupi Kristus dan gereja ini di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan bagi bangsa ini menjelang 2024, maka jadikan gereja sebagai tulang punggung untuk bisa menyuarakan dan bisa mewujudkan pemilu yang damai. Terima kasih ya Tuhan. Dan selalu ajarkan kepada kami ya Tuhan, agar kami tidak pernah terputus di dalam kehidupan doa kami. Hari lepas hari, jam tiap jam,
bahkan detik lepas detik. Dalam Kristus Yesus Sang Juru Selamat dunia, kami berdoa. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, sahabat Kristus yang terkasih, kita sudah berada di penghujung kebaktian kita. Tapi sebelum kami berpamitan, saya punya satu buah pantun nih. Wah, keren banget Kak Yosi. Apa nih pantunnya? Baju biru, celana putih. Cakep. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.